langsung masuk aja Mas. Iya Pak. Yang tadi nelpon saya. Ya, sudah janjian. Silahkan langsung duduk aja Mas. Terima kasih Pak. Tadi di WA Mas Aziz namanya. Betul. Bisa dikenalin dulu aja Mas. Ya. Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya dulu. Perkenalkan, nama saya Tri Aziz Nurman. Ya, bisa dipanggil Aziz lah. Aziz saja. Dipanggil Mas Aziz. Ya. Kita sebelum apa-apa harus bismillah dulu ya Mas Aziz ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku mau tanya kepada Mas Tri Aziz Nuriman. Mas Aziz datang ke sini tadi udah janjian dengan saya, tapi belum ngasih aba-aba nih. Mas Aziz mau apa gitu. Biar enak aja namanya langsung. Oke, siap. Silahkan Mas Aziz, ada keperluan apa? Mungkin ada yang bisa saya bantu mungkin. Iya, di sini saya mau konsultasi diri tentang ya pertimbangan di masa depan lah. Jadi kan saya sudah masuk kelas 12 SMA kelas 3. Udah mau lulus ya. Mas Aziz sekarang kelas 3. Kelas 3 ini tahun ini lulus. Nah, di sini saya mau konsultasi tentang itu tadi. Antara kan tahun ini lulus, saya bingung mau melanjut pendidikan, kuliah atau kerja ataupun ya jeda lah untuk mikirin ke depannya gitu. Oke, aku udah nangkep. Kayak gini, Mas Tri Aziz Nuriman, posisi sekarang Mas Tri Aziz Nuriman sedang sekolah kelas 3. Udah kelas 3 SMA. Dan Mas Tri Aziz Nuriman dari rumah tuh tadi bingung. Nanti setelah lulus Mas Tri mau ngapain? Sorry, Mas Aziz. Iya. Mas Aziz mau ngapain? Apa mau kerja? Apa mau lanjut kuliah? Pendidikannya dilanjut? Atau mau berhenti dulu? Buat mikirin ke depannya. Oke. Jadi gini Mas, biar aku sedikit menjelaskan ya Mas Tri Aziz Nuriman ya. Ini mungkin kita lebih ke sharing aja sih. Lebih ke sharing aja. Mas Tri Aziz Nuriman sekarang kelas 3 SMA, sebentar lagi mau lulus sekolah. Bingung nih mau apa? Mau gimana selanjutnya, mau apa nih, aku mau ngapain gitu kan. Itu udah apa ya, hal itu tuh udah biasa Mas. Jadi Mas Tri Aziz Nuriman tuh jangan kaget, jangan terlalu diambil pusing. Yang penting kayak gini aja. Jadi kalau masalah kita mau lanjut apa, kita mau gimana tuh yang penting nomor satu itu Mas Tri Aziz Nuriman memahami karakteristik diri dari Mas Tri Aziz Nuriman itu sendiri. Caranya gimana? Caranya gini Mas Tri Aziz. Yang pertama, ini biar lebih enak aja, Mas Tri Aziz Nuriman tuh nanti bisa ngelis di rumah. Kalau Mas Tri Aziz Nuriman ada waktu luang, ada waktu yang free, Mas Tri Aziz tuh bisa ngelis. Ngelis apa? Ngelis kelebihan dan kekurangan diri Mas Tri Aziz Nuriman sendiri. Karena kelebihan dan kekurangan itu yang tahu siapa? Yang tahu diri sendiri. Orang lain nggak bisa tahu. Yang tahu diri Mas Tri Aziz Nuriman itu sendiri. Jadi nanti bisa di-list kelebihannya saya itu apa aja sih. Kalau Mas Tri itu kelebihannya di bidang apa ya, di bidang pendidikan mungkin, atau di bidang ilmiah, atau di bidang sosialisme, atau di bidang apa, banyak sekali bidangnya Mas ya. Atau mungkin Mas Tri Aziz Nuriman lebih suka di bidang kewirausahaan. Itu nanti Mas Tri Aziz Nuriman yang bisa melihat potensi diri sendiri. Tapi kan kalau misal di bidang wirausaha kan contoh perdagangan. Ya. Perdagangan juga kan ada sekolahnya. Sih. Itu bisa sekolah atau usaha sendiri. Oke. Kalau perihal hal itu Mas, di bidang kewirausahaan, jadi Mas Tri Aziz Nuriman tuh tadi mengajukan pertanyaan, apa sekolah kewirausahaan dulu, Ya, apa langsung sendiri, usaha buka sendiri. usaha sendiri. Itu aku langsung kembaliin aja ke Mas Tri Aziz Nuriman. Kalau emang Mas Tri Aziz Nuriman merasa aku udah bisa langsung Satu sendiri.
usaha sendiri. Dan kita nggak munafik juga, Mas Tri Aziz Nuriman ada modal itu bisa langsung aja. Nanti di situ kan Mas Tri Aziz Nuriman bisa learning by doing, sambil berjalan Mas Tri Aziz Nuriman nanti bisa belajar langsung. Oke, itu yang pertama tadi. Jadi Mas Tri Aziz Nuriman itu harus memahami diri Mas Tri Aziz Nuriman sendiri, kelebihannya aku tuh apa, kekurangan aku itu apa, dan nanti kekurangan ini sedikit demi sedikit bisa diperbaiki ya Mas ya. Iya. Kelebihannya bisa dikembangkan lagi dari yang sebelumnya masih biasa-biasa aja biar tambah menjadi luar biasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pilihan setelah lulus itu ada 4 Mas Tri Aziz. Aku udah bagi menjadi 4. Yang pertama bekerja, yang kedua lanjut studi atau berkuliah, yang ketiga menikah, terus yang keempat bisa jeda dulu, Mas Aziz bisa rehat dulu. Kita lari ke yang pertama, yang bekerja. Untuk bekerja itu kan biasanya dari pendidikan awal tuh SMK rata-rata, saya ini SMA. Mas Tri SMA. Sebelumnya Mas Tri Aziz Nuriman belum kenalin full. Di SMA mana? Saya sekolah di SMA Negeri 1 Pesesi, Pekalongan. SMA Negeri 1 Pesesi. Oke. Jurusan? IPA. Mantap. Mungkin Mas Tri Aziz Nuriman ini apa ya? Iya, emang seumuran Mas Tri Aziz Nuriman ini di umur 16, 17, 18 itu biasanya egonya itu masih tinggi yang pertama. Terus yang kedua? Ya. Biasanya. Ya. Tapi Mas Tri ini tahu sendiri kan kalau kita nurutin gengsi. Saya ini agak apa ya? Sedikit apa ya? Sedikit gumun kalau bicara gengsi itu. Tanamkan pada diri Mas Tri Aziz ini. Mas Tri Aziz masih muda. Perjalanan karir Anda masih panjang, masih jauh, masih banyak potensi-potensi yang bisa digali dari diri Mas Tri Aziz Nuriman. Bakat-bakat yang terpendam pada diri Mas Tri Aziz ini itu harus dikorek. Mas Tri Aziz harus semangat, jangan ngikutin gengsi, jangan ngikutin katakanlah misalnya teman-temannya banyak yang nakal atau banyak teman-teman yang apa ya, yang ngajakin main-main, itu dikurangi. Kalau aku sebut teman-teman toksik, teman-teman toksik itu jadi gini, itu teman-teman yang suka ngajak main-main aja, yang teman-teman apa ya, berdampak negatif pada diri Mas Tri Aziz itu sendiri. Cuma dapat senangnya aja gitu kok. Itu Mas Tri Aziz sendiri tahu ya. Kalau bisa teman-teman yang toksik itu, yuk kita berteman tuh jangan pilih-pilih. Oke, itu nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu teman yang mana nih yang kita deketin 100%. Teman yang mana yang kita cuma yuk teman, sekedar teman, yang mana yang sahabat, yang mana yang bisa dicontoh. Nah gitu Mas Tri Aziz. Itu yang pertama tuh tadi bekerja. Terus yang kedua itu Mas Tri Aziz Nuriman bisa lanjut kuliah, SMA, kuliah Mas Tri Aziz. Mas Tri Aziz Nuriman punya pikiran, ada pikiran aku mau kuliah gitu enggak? Iya, ada, tetap kan saya jurusan di IPA. SMA kan mesti kan banyaknya ya kuliah lah, terutama yang jurusan seperti teknik ataupun jurusan IPA. Mas Aziz minat dengan teknik dan lain-lain minat. Iya. Dari diri Mas Aziz sendiri kok. Ya cuma masih agak buram. Takut di jalan, tengah jalan itu nggak kuat lah intinya. Nggak kuatnya dalam arti apa? Ya kadang kan misalnya kita pelajaran, kalau biasanya pelajaran kan ada yang mudah, susah. Itu kan pasti ada fase mudah, susahnya itu. Dan tahunya kalau disusah itu nggak bisa lanjut.
Aku yakin Mas Aziz bisa kok. Yang penting apa? Yang penting Mas Aziz ada kemauan, Iya. ada niatan. Aku yakin Mas Aziz bisa. Dan Mas Aziz juga harus yakin pada diri Mas Aziz Nuriman sendiri bahwa apa? Mas Aziz Nuriman Bisa. bisa. Bismillah aja. Bismillah aja. Yang penting Mas Aziz Nuriman tuh niatnya 100%, nggak niat main-main, pasti bisa, pasti ada jalannya. Yang kedua, Mas Aziz Nuriman bisa lanjut kuliah, lanjut pendidikan, dilanjut studinya. Terus yang ketiga ada nikah. Mas Aziz bisa, kalau lulus langsung nikah bisa. Tapi menurut saya pribadi, jangan dulu. Masih banyak potensi yang tadi saya bilang di belakang, potensi Mas Aziz yang masih muda ini, bakat-bakat yang saya yakin setiap manusia mempunyai bakat tersendiri, bisa digali lebih lanjut. Masih panjang perjalanan Mas Aziz ini. Bisa majukan ya, walaupun udah cukup masih pikiran kemana-kemana. Itu tadi. Terus yang keempat, yang terakhir, Mas Aziz bisa berhenti dulu setahun atau berhenti 2 tahun. Itu kalau kita sebutnya tuh vakum jeda, vakum istirahat. Tapi kalau Mas Aziz Nuriman berhenti dulu selama 1 tahun atau 2 tahun, Mas Aziz Nuriman di situ harus, itu kalau dari pribadi Mas Aziz sendiri harus benar-benar memikirkan setelah ini aku mau ngapain. Tapi kalau misal di fase jeda 1 tahun atau 2 tahun itu belum bisa kan, bisa sia-sia. Aku rasa Mas Aziz Nuriman ini orang yang suka memikir, orang yang suka berpikir, gemar berpikir dan gemar belajar nih kayaknya. Betul. Ya, Mantap, diterusin Mas. Anak muda sekarang tuh jarang-jarang yang kayak Mas Aziz Nuriman. Mas Aziz Nuriman yang penting pertama tuh yakin bahwa Mas Aziz Nuriman tuh bisa. Yang kedua, Mas Aziz Nuriman harus optimis, harus berpositif thinking, apapun yang terjadi harus berpositif thinking. Seperti aku balik lagi ke awal tadi, biar Mas Aziz Nuriman gak bingung, Mas Aziz Nuriman nanti di rumah kalau ada waktu free ya Mas ya, kalau ada waktu luang, Mas Aziz Nuriman bisa buka buku 1 lembar, nanti ditulis Mas kelebihan dan kekurangan dari diri Mas Aziz Nuriman. Nanti setelah 1 minggu, 2 minggu, kelebihan dan kekurangan itu sering dibaca, sering dilihat oleh Mas Tri, Mas Aziz, mohon maaf ya Mas Aziz, nanti di situ Mas Aziz secara otomatis ada gambaran tersendiri. Aku cocoknya tuh nanti setelah SMA, setelah lulus mau yang kemana nih? Apa mau kerja? Apa mau lanjut benar-benar studi? Atau nikah? Atau Mas Aziz Nuriman butuh waktu buat istirahat? Keluarga Mas Aziz Nuriman mendukung. kalau dari keluarga sih emang ya pendidikan lah. Yang penting percaya diri aja, positive thinking. Mas Aziz Nuriman pasti yakin bisa. Cukup? Saya rasa cukup terjawab semua pertanyaan saya. Ya, Yakin ya Mas ya? yakin. Pasti bisa.